Di usia yang sudah tua, orang tua biasanya memerlukan sebuah perhatian yang lebih dari sang anak. Namun kini, media sosial kembali diwarnai oleh kisah yang memilukan, yang mana seorang wanita yang sudah menginjak usia senja dengan sengaja dititipkan oleh ketiga anaknya di panti jompo. Kejadian tersebut pun sontak menarik empati warganet. Salah satunya Kiki turut memberikan komentarnya terkait kejadian yang viral tersebut. Kalau menurut aku pribadi, kita melihat hal seperti ini tuh, ya aku berusaha untuk seobjektif mungkin ya. Ya kalau melibatkan perasaan, kalau melibatkan emosional sudah pasti, kalau tega sih, pasti kan gitu. Tapi kalau kita ngomongin logika kan ada beberapa kemungkinan yang lo nggak pernah tahu di belakang itu apa yang terjadi. Misalkan dia punya 3 anak. Lalu tiga anak itu menyerahkan ibunya ke panti jompo gitu, ke tempat yayasan yang memang bisa mengurus ibunya gitu, yang sedang sakit. Kita kan nggak pernah tahu ternyata background 3 orang ini seperti apa. 3 orang anak ini tuh kondisi ekonominya seperti apa. Apakah baik, apakah buruk, apakah ternyata 3-tiganya juga masih struggle dengan hidupnya dan tahu nggak bisa ngebiayain ibunya, tahu nggak bisa memberikan layanan kesehatan yang layak untuk ibunya gitu. Makanya yaudah, daripada kita nggak punya duit juga, ibu kita sakit nggak bisa diurusin, coba yuk diserahkan ibu kita kepada pihak yang memang bisa mengurus ibu kita dengan baik. Kan itu kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi di belakang gitu. Apalagi gue baru denger nih beritanya dari Anbel gitu ya. Ya balik lagi sih, gue nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di belakang. Kita kan nggak pernah tahu juga. Kalau mau ditelusuri kan kondisi ekonomi mereka bertiga gitu, anak-anaknya kan kita juga nggak tahu gitu. Maksudnya gue nggak mau ngejudge dengan mudah gitu apa yang terjadi. Ya cuman kalau gue pribadi, kalau gue misalkan ada di posisi seperti itu, kebetulan gue juga 3 orang anak ya. Maksudnya nyokap gue punya 3 orang anak gitu. Gue nomor 2, kakak gue pertama, adik gue di bawah gue setahun. Kita bertiga gitu, satu keluarga. Gue punya nyokap yang saat ini umurnya sudah 50-an, dan gue ditinggal sama bokap gue dari kelas 2 SD, dari umur 7 tahun. Ya kalau gue apapun yang terjadi, makanya gue sudah mempersiapkan buat nyokap gue, buat keluarga gue gitu ya, insurance yang memang baik, mumpuni gitu. Jadi one day ketika misalkan ternyata nyokap gue, ya kita nggak ada yang pernah tahu ya, tapi tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit dan segala macam, ya gue sudah punya penanggungan ya. Gue sudah tahu caranya, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ibarat kacang lupa kulit, mereka itu kayak ya, mereka udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah kerja, sudah punya karir yang jelas. Mereka lupa sama ibu mereka yang udah mendidik mereka, merawat mereka dari kecil sampai sekarang. Mereka dengan seenaknya melakukan hal seperti itu agak memprihatinkan sih. Banyak orang di luar sana yang ingin tetap mengabdi sama orang tuanya, merawat sampai orang tuanya tua gitu, tapi sudah tidak punya kesempatan itu karena orang tuanya sudah meninggal. Semoga segera dapat hidayah ya untuk merubah keputusan yang sudah diambil, karena orang tua itu, khususnya ibu, adalah pintu surga, kunci surga. Surga ada di telapak kaki ibu. Thank you. Kejadian yang memilukan yang terjadi menimpa seorang ibu di Kota Malang justru berbanding terbalik dengan kisah viral sebelumnya, yang mana media sosial sempat dibuat heboh oleh sebuah video TikTok menunjukkan seorang anak kecil yang diketahui bernama Akila yang bersemangat ketika berkunjung ke makam sang ibunda tercintanya. Usia Akila sekarang masuk 3 tahun. 3 tahun 4 bulan. Saya sih mudah-mudahan ini ada hikmah ya, maksudnya orang-orang yang mungkin masih mempunyai orang tua tuh bisa benar-benar tuh dekat, sayang sama orang tuanya. Maksudnya jangan sampai disia-siain gitu, karena kita bisa ngelihat dari si Akila aja sampai dia tuh pengen ngerasain kasih sayang dari seorang ibu tapi udah nggak bisa. Jadi mungkin dari videonya Akila ini bisa menjadi pelajaran buat orang-orang yang masih utuh lah keluarganya ya, bisa sayang gitu sama orang tuanya. Jadi jangan sampai sama seperti Akila ini yang dia pengen ngerasain kasih sayang dari orang tua tapi udah nggak bisa lagi. Gitu. Nah, saya kurang paham sih, tapi mungkin nalurinya udah ada karena memang pas ada masih hidup mamanya itu
benar-benar kasih sayangnya mamanya itu ke Akila tuh berlebihan. Maksudnya benar-benar disayang banget sama mamanya sebelum mamanya pergi. Nah, jadi saya juga nggak tahu sih awalnya dari mana. Cuma kemarin memang ada salah satu akun dari TikTok yang share di repost video saya sih. Tiba-tiba videonya itu meledak, Mbak. Akhirnya ada berita yang naikin video itu, terus lama-kelamaan banyak akun publik di Instagram tuh yang nge-share video itu, nge-repost video si Akila. Perasaan sih senang karena sampai Mas Ari tuh nge-share di reelsnya ya. Tadi baru sempet lihat karena ada yang nge-tagin ya, salah satu pengikut di Instagram. Ya ada suatu ini juga sih kebahagiaan dari kita. Sakit, cuman dia tuh sakitnya kayak dadakan gitu ya. Dia sih awalnya kayak asma gitu waktu itu, cuman dadakan asmanya. Tapi waktu itu kita sih nggak begitu ini karena sempet kita pergi ngecek di dokter juga, dokter spesialis penyakit dalam. Kata dia sih paru-parunya bersih. Terus kita pikir juga mungkin lagi ngidam ya, hamil waktu itu. Tapi kita cek di kandungan juga dia negatif kayak gitu. Akhirnya ya kita berobat lah waktu itu, cuman nggak ada ini sih, nggak ada perubahan. Semuanya sih dadakan sih Mbak. Sebenarnya masuk ke rumah sakit pun dia keadaan sehat-sehat, maksudnya fit. Cuma memang waktu itu dia asma aja, asmanya yang nggak bisa hilang waktu itu. Iya Mbak, dia kayak seneng gitu kalau ke makam mamanya. Paling saya bilangnya mama udah duluan ke surga, mama udah di sana. Akila itu harus jadi anak yang soleha, biar bisa ketemu mama di suatu hari nanti. Kayak gitu diajarin lah untuk dia lebih paham tentang agama, agar suatu saat si Akilanya ini bisa ketemu sama mamanya. Paling di sugestinya sih kayak gitu. Sayangilah dan cintailah ibumu, sebagaimana ibumu menyayangimu di waktu kecil. Itulah kata-kata yang sering kita dengar. Hal tersebut pun sempat diungkapkan oleh komedian Sule yang mengingatkan kepada semua orang bahwa kita harus membahagiakan ibu kita selagi masih ada. Karena keberhasilan seseorang tidak akan pernah terlepas dari orang tua kita. Ya nggak apa-apa, itu hak dia lah, kan ibunya dia, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini pernah nggak sih curhat kangen ibu atau gimana? Itu tuh Iki bikin lagu karena kakak saya waktu beres-beres di rumah menemukan sebuah diary kebahagiaan tentang keluarga dan yang lain-lain, artinya dikasih ke Iki, ya mungkin diabadikan menjadi sebuah lagu lagi. Diary-nya juga ada dikasih ke Iki, ya itu wajar lah. Ya, diary selama hidupnya dia. Jadi kalau bilang dia tidak bahagia, ya itu sesuatu hal yang mustahil, diary yang seperti itu. Artinya kita dinikmatin aja lah itu kan, kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi, dan sudah terjadi juga kan kita jalanin aja lah. Udah baca. Ya kalau ya isinya tentang kebahagiaan lah, isinya tentang kebahagiaan. Itu kan diary dari 2006 sampai 2017-2018 lah. Makna Hari Ibu mah sangat bermakna sekali lah. Kita kan nggak bisa jadi seseorang tanpa seorang ibu ya. Intinya yang masih punya ibu berbahagialah, gitu kan? Merawat ibunya, menyayangi ibunya sepenuh hati.